Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019. Pada saat ini, saya akan bicara dengan tema contoh kebohongan agama Islam. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema contoh kebohongan agama Islam. Mari kita mulai. Contoh kebohongan agama Islam. Kitab Salat bab 10, dalil bahwa basmalah adalah awal ayat tiap surat kecuali surat At-Taubah. Hadis riwayat Muslim nomor 607. Hadis riwayat Anas bin Malik RA, ia berkata ketika Rasulullah SAW bersama kami, tiba-tiba beliau terlena sesaat, kemudian mengangkat kepala beliau sambil tersenyum. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat Anda tertawa? Beliau menjawab, baru saja satu surat diturunkan kepadaku, lalu beliau membaca, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Kemudian beliau bertanya, tahukah kalian apakah Kautsar itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah sungai yang dijanjikan Tuhanku, sungai yang menyimpan banyak kebaikan dan merupakan telaga yang didatangi umatku pada hari kiamat. Wadahnya sebanyak bilangan bintang. Ada seorang hamba yang ditarik dari kumpulan mereka. Aku berkata, ya Tuhanku, dia termasuk umatku. Allah berfirman, engkau tidak tahu, dia telah membuat suatu bid'ah sepeninggalmu. Ini penjelasan saya. Hadis riwayat Muslim nomor 607 ini adalah bukti nyata kebohongan agama Islam. Saya ulangi, hadis riwayat Muslim nomor 607 ini adalah bukti nyata kebohongan agama Islam. Kenapa? Surat Al-Fatihah dan surat 9 At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Al-Alaq ayat 1. Bacalah surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini tafsir surat Al-Alaq ayat 1, tafsir Jalalain surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah maksudnya mulailah membaca dan memulainya dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan semua makhluk. Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keterangan dengan dasar surat Al-Alaq ayat 1 dan surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi sebelum membaca firman Allah, SWT itu dalam Al-Quran selalu dimulai dengan basmalah, menyebut nama Tuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa surat Al-Fatihah, surat 1 Al-Fatihah dan surat 9 At-Taubah bukanlah firman Allah SWT karena tidak diawali dengan basmalah. Jadi sebelum membaca firman Allah SWT itu dalam Al-Quran selalu dimulai dengan basmalah, menyebut nama Tuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa surat 1 Al-Fatihah dan surat 9 At-Taubah bukanlah firman Allah SWT karena tidak diawali dengan basmalah. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.